Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke memotong bahan. Ini bahan sudah saya siapkan. Ini biasanya disebut bagian baik kain, bagian yang motifnya lebih tajam warnanya. Kemudian ini bagian buruk kain. Kemudian ini dinamakan tepi kain yang ada mereknya. Ini seperti ini, biasanya yang ada lubang-lubangnya juga. Kemudian serat panjang kain, kita perkenalan serat dulu. Yang sejajar dengan tepi kain yang ini namanya serat panjang kain, ke arah sini terus manjang sampai ke sana. Kemudian ini namanya serat lebar kain di bagian yang sering dipotong sama penjual kain. Ini namanya serat lebar kain. Kemudian serat serong seperti ini. Baik, kita siapkan pola-pola yang kemarin sudah kita buat. Kita akan potong di bahan. Kita akan memotong pola yang lebih besar dulu, yaitu pola rok. Pola rok bentuknya seperti ini. Bagian sisi yang ini, yang miring, ini merupakan bagian samping rok. Kemudian yang lurus ini nanti jatuhnya di depan badan kita atau di belakang. Kita lipat tepat di bagian yang lurus roknya ini. Kita ambil kain sesuai dengan kebutuhan lebar roknya. Nah, kita lipat seperti ini. Nanti kira-kira begini posisinya. Ini terus ke sana. Ini sejajar dengan serat panjang kain. Jika memungkinkan, utamakan dulu itu. Tapi misalnya bahan batik biasanya menyesuaikan motif seperti ini arahnya. Yang penting jangan serong begini. Ini kita letakkan seperti ini, dan ini berhimpit dengan lipatan kain. Kemudian cara melipat kainnya, ini jarak ini ke sini harus sama dengan ini ke sini. Jadi ini harus rata, nggak boleh miring lipatnya, supaya serat kainnya nanti jatuhnya jadi bagus. Kita posisikan polanya, ingat ini berhimpit dengan lipatan, jadi pas tepi kain yang lurus ini berhimpit, lalu kita semat. Nah, ini jangan lupa sisakan untuk kampuh-kampuhnya bagian samping maupun bagian bawah dari roknya. Kita mulai gunting bagian bawah roknya dulu. Untuk kampuh kelim sekitar 2-3 cm kelim bawah ya. Kemudian ketika menggunting samping roknya, ini kelimnya kita lipat dulu sesuai dengan garis pola bagian bawah supaya terbentuk kampuh cermin pada ujung roknya. Ini penting supaya nanti hasil lipatan bawah roknya jadi lebih rapi. Kita gunting, ini kampuh sisi sampingnya sekitar 1-1,5. Nanti kita pakai kampuh stik balik ya. Nah, ini ujungnya sudah kampuh cermin, bentuknya agak masuk sedikit. Lalu kita lanjut memotong. Jika teman-teman yang belum terbiasa membuat kampuh balik, lebih baik kampuhnya sekitar 1,5 ya. Kemudian untuk atas pinggang roknya juga sama, 1-1,5 cm seperti ini. Nah, ini roknya kita perlu 2 kali memotong karena bagian sana tidak cukup, maka kita geser ke arah sini lagi. Nah, ini kita lipat sesuai dengan bentuk lipatan dan besarnya sama dengan lipatan pertama, kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian kita tumpuk dengan polanya. Ini juga sama, dilipatan juga karena depan belakang nanti sambungan. Jadi kita posisikan saja seperti ini, kita balik polanya, dan ini kita letakkan di lipatan tepat seperti ini. Ini lalu kita gunting sesuai dengan guntingan kain yang pertama. Jadi kita ikuti saja bentuknya sesuai dengan kampuh guntingan kain yang pertama. Kemudian yang ini juga kebetulan atas pinggangnya ini sudah pas, tinggal saya gunting bagian sisi sampingnya. Gunting mengikuti kainnya terus. Nah, jadinya kita sudah memiliki 2 pola rok untuk bagian pola depan dan belakang. Potongan polanya ini kita sisihkan dulu, lalu kita potong bagian yang lain. Untuk bagian yang lain kita tarik sisa kainnya yang ada di ujung sana. Kita ambil pola depan. Ini juga kain kita lipat 2 karena kebetulan motif saya acak, jadi ini bisa saya lipat seperti ini. Kita sesuaikan dengan sisa kainnya. Setelah terlipat 2, kita letakkan polanya, kita lipat secukupnya.
perlu dilipat karena ini untuk bagian kiri dan kanan badan kita bagian depan. Lalu kita semat. Kemudian untuk lapisan depannya bisa kita posisikan di sebelahnya lagi. Ini juga sama, kita semat lalu kita gunting. Untuk kampuh lapisan bagian bawahnya disamakan dengan bagian bawah pola depan. Kemudian kampuh sininya ini sebenarnya setengah sentimeter saja cukup, tapi untuk kalau ragu-ragu kita bisa pakai 1 cm. Nanti kita rapikan kemudian. Ini sama 1 cm juga. Nanti kita rapikan ketika menjahit. Ini kita gunting putus. Nah, seperti ini bentuknya lapisannya. Kemudian pola badan depannya. Untuk bagian depan ini juga sama, setengah sentimeter saja sebenarnya cukup. Tapi kalau ragu kita bisa kasih kampuh 1 cm. Kemudian ini keliling 1 sampai 1,5 karena menggunakan kampuh balik. Bawahnya juga sama. 1 sampai 1,5, kemudian bahunya juga sama. Nah, ini yang bagian depan sudah. Kita lanjut memotong bagian belakang. Kita tarik lagi sisa kainnya, kita lipat seperti ini. Ini tepi kain, berarti ini serat panjang kain. Kita letakkan bagian belakang ini lipatan, bagian potongan lurus. Jadi ini berhimpit dengan lipatan kain. Seperti ini posisinya, kita semat. Lalu lapisannya juga sama, yang ini lipatan kain disamain dengan pola badan belakangnya. Nah, jadi ini sama berhimpitnya di lipatan kain. Kita semat dengan jarum juga supaya tidak bergeser. Lanjut kita akan memotong kainnya. Untuk kampuh sini keliling sama 1 sampai 1,5. Kampuh leher sini 1 cm saja cukup. Lalu kita lanjut memotong bagian yang lain. Nah, ini sudah selesai pola badan belakangnya. Lanjut kita akan memotong lapisan leher belakang. Ini sebenarnya kampuhnya setengah sentimeter saja, keliling itu sudah cukup, tapi di sini bisa kita kasih 1 cm supaya teman-teman yang pertama kali bikin baju tidak ragu. Nah, seperti ini bentuk lapisan leher belakang. Kemudian untuk lengan gelombangnya kita ambil polanya. Kita akan pecah dulu ini nanti, tapi sebelumnya kita lipat dulu kainnya menjadi 2. Ini saya lipat terbalik karena nanti akan dioret-oret dulu untuk membentuk lingkarannya, jadi supaya tidak kotor. Jadi kita lipat posisi terbalik. Arah seratnya karena bentuknya melingkar itu jadi lebih bebas, mau arah melebar seperti ini atau seperti ini lipatannya juga nggak apa-apa. Kita lanjut. Ini saya ambil begini karena sesuai sisa kain. Kemudian polanya kita gunting dari arah yang melengkung ini ke arah lurus. Jadi kita gunting sini. Ini saya asal aja yang guntingnya. Ini banyaknya guntingannya boleh 5, 6 atau 7. Lebih banyak lebih luas sebenarnya lingkaran yang terbentuk. Tapi ini saya asal saja, jaraknya sekitar 2 sampai 3 cm-an. Nah, begini. Sebenarnya tidak perlu terlalu rata mengguntingnya, jadi makanya asal aja nggak masalah. Kemudian sisi yang panjang kita letakkan berhimpit dengan lipatan kain. Lipatan kainnya kita maksimalkan dulu. Kita geser-geser. Ini seperti ini. Kemudian bagian sisi yang panjang berhimpit dengan lipatan kain begini. Jadi tepat di lipatan, kita semat. Kemudian bagian yang kecil ini, nah ini sambil kita bentuk lengkungannya supaya luas, kita tarik. Nah ini kita jegrek-jegrekin seperti ini jadi melengkung. Ini kita sisakan 1 sampai 1,5 bagian yang kecil ini. Jadi tidak pas dengan lipatan kain, lebih naik 1 sampai 1,5. Ini kita rata-ratakan. Kemudian kita semat. Nah sudah. Lalu kita hubungkan, kita bentuk lingkarannya dengan kapur atau dengan pensil juga nggak apa-apa. Kita hubungkan seperti ini. Kemudian ini dari sini menuju ke sini. Kemudian ini menuju ke sini lagi. Kemudian ini ke sini. Sebenarnya tidak perlu ragu, bentuknya agak mencong sedikit itu nggak akan kelihatan di gelombangnya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita gunting. Kampuh sini setengah sentimeter cukup, yang ini juga setengah sentimeter cukup. Kita gunting sesuai bentuknya dan kampuh yang diberikan. Ini guntingan terluar.
Nah, kemudian gunting dalamnya. Guntingan dalamnya ini nanti yang akan kita pasangkan dengan kerung lengan. Nah, seperti ini. Nah, ini baru satu kali. Ini kita putuskan dulu, ini nanti tersambung di ketiak yang bagian kecil ini. Ini baru satu ya, kemudian kita gunting sekali lagi untuk pola lengan satunya. Kita lipat, ini dilipat seperti ini nggak apa-apa, karena sudah tidak memerlukan kapur lagi ya. Kita lipat, kita sesuaikan kainnya, kita rapi-rapikan, kemudian kita gunting sesuai dengan bentuk pola yang pertama tadi. Nah, ini sudah ada 2 guntingan untuk pola lengan kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Nah, coba ini kita lepas dulu polanya ya, jika teman-teman ingin melihat bentuknya. Nah, nanti yang dipasang yang lingkaran dalam atau lingkaran terkecil. Nah, jadi nanti bentuknya begini. Sudah kelihatan ya gelombangnya. Nah, ini maka sudah selesai proses pemotongan pola di kainnya. Ini pola rok yang tadi di awal kita potong lengannya. Kemudian pola-pola badan yang tadi juga sudah kita kerjakan untuk dipotong. Pola badan depan. Kemudian ini lapisan leher dan kancing depan dan belakang. Ini kita sekalian aja kita potong kain vislin untuk lapisan kancing leher dan baik depan maupun belakang. Ini vislinnya kita lipat 2. Ini yang mengkilat ada lemnya ya, jadi diarahkan ke bagian buru kain. Nanti kita lipat 2 vislinnya untuk sekaligus mendapatkan 2 lembar atau 2 helai vislin untuk lapisan bagian kanan dan kiri. Kita posisikan begini, baru kita gunting sesuai dengan tepi kainnya. Kita gunting vislinnya. Nah, seperti ini sudah kita dapatkan 2 helai, nanti kita setrika. Kemudian untuk lapisan belakang juga sama, kita lipat. Kemudian ini juga berhimpit dengan lipatan vislinnya, jadi bentuknya benar-benar sama persis dengan guntingan kain lapisannya. Seperti ini. Kemudian kita gunting sesuai dengan bentuk tepi kainnya. Nah, ini maka sudah selesai proses gunting-menggunting bahan kita. Silakan teman-teman lakukan pada proyeknya masing-masing sampai proses pengguntingannya selesai.